pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam ibadah seksi pelayanan perempuan. Kita angkat pujian kita yang berkata pertolonganmu. Ibu-ibu saya undang bersama-sama untuk berdiri.
dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita menyanyi pujian yang berkata, bersyukurlah pada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesatukan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus, pada sore hari ini, ada sukacita yang kami rasakan karena berkat penyertaan Tuhan, kami ada di sini untuk beribadah kepadamu. Di saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam ibadah kami, agar ibadah kami dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kuasai hati kami Tuhan, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita yang berkata, Ku tetap setia. Menangis
sore hari ini yaitu terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-38. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita minta pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita dan berkumpul pada sore hari ini untuk membaca firman Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang 36 hingga yang 38. Yang akan saya bacakan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Untuk firman Tuhan. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada sore hari ini yaitu tentang perempuan Kristen. Ada kata-kata mutiara tentang wanita yang bunyinya begini. Kecantikan wanita bukan terletak pada pakaian yang dikenakannya, bukan pada bentuk tubuhnya atau cara dia menyisir rambutnya. Kecantikan wanita bukan pada kehalusan wajahnya, tetapi kecantikan yang murni terpancar dari jiwanya. Jiwa yang menyatakan kasih, jiwa yang setia dalam iman, jiwa yang berpengharapan, jiwa yang berada dalam Kristus, dan kecantikan itu akan tumbuh sepanjang waktu. Di dalam bacaan kita pada sore hari ini, kita berjumpa dengan sosok wanita yang memiliki kecantikan jiwa. Namanya adalah Hana. Ada 3 catatan tentang Hana dalam teks yang kita baca saat ini. Yang pertama, Hana adalah seorang nabi perempuan atau nabiah. Namanya berarti penuh anugerah. Yang kedua, Hana adalah seorang janda yang berumur 84 tahun. Ia hidup bersama suaminya hanya selama 7 tahun dan sesudah itu ia menjanda. Hana menjalani hidup dengan tidak meratapi kemalangan nasibnya. Hana tidak mengeluh tentang hidupnya, mungkin di mata orang lain. Anugerah dalam kehidupan Hana sudah diambil Tuhan, tapi Hana mengisi hidupnya dengan anugerah dan menjadi berkat. Hana memberi teladan bagi bagaimana seharusnya perempuan Kristen memancarkan kecantikan jiwanya. Yang ketiga, dari Hana kita belajar tentang kesetiaan. Simeon dan Hana adalah orang-orang yang setia. Mereka tidak kehilangan pengharapan bertemu Mesias. Meskipun penantian mereka sudah begitu lama, mereka tetap setia dalam iman. Hana sangat setia dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya sehari Hana berada bait Allah, tetapi setiap hari. Kita pun diajak untuk setia menjalani hidup dan tanggung jawab sebagai istri. Setia bersekutu dalam pertemuan ibadah, setiap berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun. Rahmat Tuhan bagi kita. Yang keempat, sosok Hana memberi teladan bagi kita tentang bertekun dalam doa. Doa adalah kekuatan dan pengharapan kita. Situasi kehidupan kita bisa saja menjadi buruk, tetapi bersama Tuhan dalam ketekunan doa kita tidak akan terpuruk. Yang kelima, melalui Hana kita belajar menjadi perempuan Kristen yang rajin dan setia dalam mengembangkan talenta untuk menjadi kesaksian tentang Tuhan bagi banyak orang. Hidup Hana sampai pada usia yang lanjut bukanlah kehidupan yang kosong.
Hidupnya berisi karena menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Isilah hari-hari kehidupan kita dengan kebaikan dan berkaryalah dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Sebagaimana kata Mutiara pada awal khotbah tadi, bahwa kecantikan sejati seorang wanita adalah kecantikan dari jiwanya, maka jadilah wanita yang cantik jiwa. Pertama, semakin hari semakin matang dalam iman. Yang kedua, dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, setia dalam iman. Yang keempat, bertekun dalam doa. Dan yang terakhir, yang kelima, mengembangkan talenta sebagai kesaksian hidup dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kembali kita angkat pujian kita yang berkata, Tuhan pasti sanggup.
kembali kita mau satukan hati dan pikiran kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada hari ini kami boleh mengucap syukur dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman Tuhan yang kami dengar hari ini bisa menjadi kekuatan buat kami menjalankan kehidupan sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati terus dalam setiap aktivitasnya, dan biarlah dapat menyampaikan firman-Mu di mana saja berada dengan sukacita. Tuhan Yesus, pada hari ini juga secara khusus kami berdoa buat keluarga di tempat ini yang sudah bersedia menyediakan tempat. Kiranya Tuhan berkati buat ibu rumah tangga di tempat ini yang mengambil bagian ibadah kaum wanita. Kiranya Tuhan sertai selalu, berikan kelancaran dalam setiap pekerjaannya, baik di dalam rumah tangga ataupun pekerjaan di luar. Berikan hikmat untuk mendidik anak-anak dan mendampingi suami selalu dalam susah maupun senang. Buat suami di rumah ini, kiranya Tuhan berikan selalu kesehatan supaya dapat bekerja dengan lancar dalam mencari kebutuhan keluarga. Biarlah menjadi kepala rumah tangga yang dapat membimbing keluarga ini selalu bersama dan berharap kepadamu. Semakin cinta dengan Tuhan dalam ibadah maupun pelayanan. Buatlah anak-anaknya yang masih dalam pendidikan. Tuhan berkati dan berikan kepintaran dalam menuntut ilmu. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat persekutuan kaum wanita. Kami ini kiranya Tuhan berkati, berikan hati kami yang selalu rindu untuk bersekutu kepadamu Tuhan. Buat saudara kami yang belum dapat hadir, apapun yang menjadi persoalannya, Tuhan bukakan jalan. Buat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Biarlah dengan persekutuan kami ini, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Demikian Tuhan, segala permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Sebelum keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, Tuhan sudah mengetahuinya. Biarlah segala permohonan kami ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur, namun dengarlah akan nas pengantar persembahan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian kita, berlimpah sukacita. Aku bersyukur, bersuka cita.
dalam berkat Tuhan, kita angkat pujian kita, satu-satunya yang kuandalkan. Ibu diserang kembali untuk saya hendak berbagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satu yang setia. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satu yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berkat Tuhan, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.